والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى وسلم تسليما كثيرا. إخواني, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sampai di mana pembahasan? Terakhir lam. Ya, seperti biasa kita awali dulu dengan bersama-sama, yaitu membaca matan Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah khusus untuk bab makharijil huruf dan sifatil huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل صفاتها جهر ورخو
منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كالحصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل. Nah, sekarang huruf nun ya. Halaman 72. Makhrajun nun, tempat keluarnya huruf nun, yaitu ujung lidah ke langit-langit, di bawahnya langit-langitnya lam, di bawahnya langit-langitnya lam, yaitu nun lebih dekat dengan gusi, jadi lebih luar dia. Langit-langitnya nun itu lebih luar daripada lam, sedangkan lam di atasnya nun. Kemudian huruf nun ini dia termasuk huruf yang memiliki dua makhraj, memiliki dua tempat keluar. Yang pertama tadi ujung lidah mengenai langit-langit, di bawah langit-langitnya lam, yaitu nun berada pada langit-langit yang paling dekat dengan gusi. Sementara makhraj yang kedua dari nun adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung. Sehingga dengannya nun ini yaitu memiliki suara dengung karena tempat keluarnya dari al-khayshum. Di dalam seluruh huruf, ya, pada seluruh huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya, itu hanya ada dua huruf yang memiliki dua makhraj. Yang pertama mim, yang kedua apa? Nun. Tayyib. Lihat, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu, dan huruf nun min tarafihi, ya, juga dari ujung lidah tempat keluarnya. Kita masih membahas huruf-huruf yang keluar dari lidah. Min tarafihi, dari ujungnya, ujung lidah maksudnya. Tahtu, nah, ke langit-langit, di bawahnya lam. Sebelumnya kita telah membahas di mana yaitu makhrajnya lam, di mana tempat keluarnya lam. Maka nun itu langit-langitnya di bawahnya lam, lebih luar daripada lam. Ij'alu, jadikanlah seperti itu oleh kalian. Jadi maksudnya kita harus benar-benar memposisikan lidah ini tidak sama dengan lam, ya, langit-langitnya nun itu, dia bergeser lagi ke bawah, ya, tidak sama antara langit-langitnya nun dengan apa? Dengan lam.
Wa ghunnatun, dan suara gunnah, suara dengung, makhrajuha, tempat keluarnya al-khaysyumu, yaitu rongga hidung. Jadi nun ini dia tadi apa? Memiliki dua makhraj. Memiliki dua makhraj. Dan yang menjadi ciri daripada nun, dia dengung. Dia dengung. Dengungnya dari mana tempat keluarnya? Dari rongga hidung, al-khayshum. Tayyib. Sifatul hurufin nun, sifat-sifat huruf nun. Yang pertama jahar. Jadi nun ini ketika diucapkan tidak ada nafas yang mengalir, tidak ada nafas yang bocor. Kemudian yang kedua, sifat nun yaitu tawassut. Ketika sukun, nun itu mesti dialirkan setengah harokat. Karena tawassut atau sifat bainiyah, nama lain dari tawassut adalah apa? Bainiyah. Itu sifat pertengahan antara rokhawah dan syiddah. Kita tahu kalau rokhawah itu ada kadar satu harokat. Jadi seluruh huruf yang memiliki sifat rokhawah, ketika sukun dia mesti dialirkan satu harokat. Akan tetapi tawassut itu setengahnya. Seluruh huruf yang memiliki sifat tawassut ketika sukun harus dialirkan setengah harokat. Apa saja dia? Salah satunya nun ini. Ada 5 ya. Lin Umar, kata Al-Imam Al-Jazari, wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Dan di antara sifat rakhawah ya dan syiddah, antara sifat rakhawah dan syiddah, yaitu ada 5 huruf lin Umar ya. Makanya disebut dengan sifat bainiyah, lam nun ain mim ra. Kelima huruf ini lam, nun, ain, mim, ra, ketika sukun harus dialirkan setengah harokat. Naam. An, in, un, nan, nin, nun, begitu. Jadi tidak an, in, un, ya, nan, nin, nun, tidak begitu. Harus ada apa? Aliran suara setengah harokat. An, in, un, ini setengah harokat. Nah, tidak juga berlebihan. An, in, ini beda cerita nanti ya. Beda cerita. Bisa seperti itu, tapi dia harus tasydid. Naam. Faham ini? Kita lanjutkan. Yang ketiga, sifat daripada nun adalah istifal. Ya, ketika mengucapkan huruf nun, bagian pangkal lidah itu turun. Sehingga nun ini tipis ya. Nun itu apa? Tipis. Ya, suara aslinya itu tipis, kecuali nanti dia sukun, misalkan ada nun sukun bertemu dengan qaf fathah, bertemu dengan qaf dhammah, atau dia bertemu dengan huruf-huruf tafkhim ketika sukun. Nun sukun bertemu yaitu 4 huruf tafkhim, di antaranya sad, dad, ta dan dha. Jika bertemu dengan huruf tersebut sementara nun keadaannya sukun, maka dia dengungnya tersamarkan oleh huruf tersebut ya, karena keempat huruf itu menjadi penghalang untuk nun bisa keluar dengung aslinya. Jadi samar nanti. Samar tetapi tebal, samarnya tebal. Nah, ini nanti disebut dengan ikhfa haqiqi. Naam. Kemudian yang keempat, sifat daripada nun adalah infitah, terbuka aula tengah lidah. Ketika melafazkan huruf nun, maka posisi lidah ini yaitu apa? Menjauh dari langit-langit, sehingga nun ini ketika dilafazkan ringan, dia ringan dan tidak berat.
Kemudian yang kelima ada sifat idlaq. Idlaq berarti nun termasuk kategori huruf, termasuk kategori huruf yang tempat keluarnya dekat. Al-Imam Al-Jazari mengatakan wa farra min lubbi huruful mudlaqah, dan huruf 6 huruf ya, fa ra mim nun lam ba, ini sifatnya mudlaqah. Sifatnya apa? Idlaq, termasuk kategori huruf yang dikelompokkan pada tempat keluar yang dekat. Tempat keluarnya dekat, makhrajnya dekat. Naam. Itulah 5 sifat daripada huruf nun yang nantinya akan antum praktekkan pada latihan fasahah. Selanjutnya akan kita praktekkan di latihan ayat Al-Quran. Selanjutnya akan antum praktekkan dalam bacaan Al-Quran antum. Faham ini? Nah, ada pertanyaan silakan sebelum kita lanjutkan. Tadi di Juanda hujan lumayan, di sini nggak hujan. Nah, mana lumayan nih, keblas. Helm tak buka loh, ke mata kok bis gitu. Akhirnya tak tutup. Sampai sini masuk Aloha nggak ada. Iya. Kata orang Madura resek bu itu apa, rintik-rintik tapi halus gitu. Tahu bu ya? Antum tahu ya? Bu tidak tahu. Yakin tidak tahu? Oh, tidak tahu ya. Apa itu? Dedek. Oh, beda sebutan berarti ya. Ya itu maksudnya. Jadi jagung itu kan ya. Jagung itu diselep lagi, atau mungkin ampasnya jagung ya. Ampasnya jagung itu ya. Itu kan halus itu ya. Nah, itu namanya bu. Memang orang terbiasa itu diberikan ke apa? Ke ayam. Nah, itu dedek. Tapi dimakan orang tuh enak. Cuman yang enggak terbiasa, kalau yang enggak terbiasa itu sakit perut biasanya. Iya toh? Cuman orang desa itu kalau masak gitu ya, itu bu itu ditaruh di atasnya. Masaknya kan, apalagi masaknya di luweng itu. Tomang ya. Nah, itu pakai apa itu namanya? Dandang itu. Terus bumbunya itu ditaruh di atasnya nasi putih biasanya itu. Cara masaknya begitu. Wah, itu menurut ana luar biasa. Antum harus cobain tuh. Bismillah. Kalau dulu orang makan nasi bubuk itu menunjukkan apa istilahnya ya? Kurang ekonominya. Tetapi sekarang enggak. Orang itu kangen dengan masa itu gitu. Enak gitu ya. Karena ini jarang kan orang itu sampai kekurangan makanan kan gitu ya. Sekalipun secara ekonomi biasa-biasa, kalau di desa itu bantuan pemerintah banyak berupa beras-beras itu. Tapi kenapa tetap begitu? Ya karena memang sudah lidah terbiasa dan harum bu itu. Beda dia kan. Terus nanti dicampurkan sama nasi putihnya. Iya, jadi nasi putihnya itu ada kuning-kuningnya itu. Harum wanginya itu enak. Oh, itu bagi antum. Beda lagi ceritanya. Iya, kalau nasi jagung aromanya enggak keluar, Pak. Tapi kalau bubu itu ada aromanya. Apalagi sama kelor itu ya. Ada kelor. Nah, marongki itu tapi harus dikasih itu. Kalau istilah orang Madura tuh malokok ya. Orang sini kan kalau orang Jawa marongki itu ya cukup dibuat apa namanya? sayur bening itu cukup. Enggak di sana. Diuleki beras itu diulek atau enggak jagung. Itu ada bumbunya lagi. Nah, itu jadi kuahnya itu bisa kental gitu. Hampir sama. Nah, gitu ya. Tayyib. Itu ya. Nah, seperti itu. Baik. Kita latihan fashaha.
Ini dalam satu kali latihan nun ini termasuk dia ini lebih banyak latihannya, pola-pola latihannya dibandingkan dengan huruf-huruf yang lainnya. Ya. Karena memang nun itu ada nun asli, ada suara nun asli, ada ketika dia itu dengungnya bertambah karena tasdid, ada ketika dia itu sukun kemudian harus dibaca samar karena terhalang oleh huruf-huruf hijaiyah yang lainnya. Terus kemudian ketika dia terhalang, lihat penghalangnya, apakah penghalangnya itu tarkik ataukah dia penghalangnya adalah huruf tafkhim. Makanya polanya banyak sekali. Akan tetapi sebelum kita masuk pada latihan fasahah, coba kita lihat dulu keterangan di sini, ya. Dibaca tebal. Jadi ada tanda apa di sini? Sifar, ya. Ada tanda nuqtah dulu, ya. Nuqtah. Nah, ketika ada nuqtah, ada titik tebal itu dibaca ikhfa tebal. Berarti non sukun ini penghalangnya adalah huruf tafkhim saat itu, ya. Makanya dibaca ikhfa tebal. Kemudian setelah itu ada tanda sifar mustatil, ada tanda bulatan yang lonjong. Ini dibaca dengan ikhfa tipis, dibaca dengan menipiskan suara nun sukun. Naam, disamarkan dan ditipiskan. Itu ketika tandanya sifar mustatil. Kemudian ada tanda qaf kecil di atasnya nun, dibaca ikhfa tebal khusus untuk apa? Qaf. Ketika nun sukun bertemu dengan qaf, disamarkan dan ditebalkan samarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Kaf. Ada tanda kaf kecil di atasnya nun. Ini juga dibaca dengan ikhfa, tetapi ikhfanya tipis, khusus kaf. Ya, nah, bagaimana maksudnya? Ketika kita menjumpai nun sukun bertemu dengan qaf. Nah, qaf ini penghalang untuk nun itu bisa dibaca dengan suara aslinya. Suara asli nun itu ini suara aslinya. Tapi kalau ada penghalangnya, nah nanti penghalangnya itu dimunculkan. Ya. Jadi nun tidak lagi asli, tetapi apa? Samar. Nah, bagaimana cara menyamarkan? Lidahnya tidak lagi diletakkan di langit-langit, tetapi masuk pada makhraj huruf yang setelahnya. Yang setelahnya nun. Jadi masukkan pada makhraj huruf yang setelahnya nun, sedangkan nun ini tersisa dengungnya saja. Tersisa apa? Dengungnya saja. Nah, tentu dengungnya sudah tidak normal. Dengungnya tidak normal karena lidahnya tadi sudah tidak di nun lagi, tetapi masuk pada huruf yang setelahnya. Faham ini? Ini ilustrasi ketika kita mengikhfakan apa? Nun. Taib, ya. Namanya ikhfa ini samar dia. Ada contohnya yang lama, Ustaz. Hah? Enggak ada ya? Yang lama cuma gini, Ustaz. Oh iya, sedikit ya. Taib. Tidak ada masalah. Baik. Ini termasuk penyempurnaan. Dahulu memang kami menggunakan yang itu, ya. Bahkan yang lebih awal lagi edisinya, ya, masih soft cover itu. Masih soft cover. Mulai harga berapa dulu ya? 75 dah. Iya, 70 atau 75. Sekarang harganya sudah 100 ke atas, ya. Nah, itu. Ya karena memang hard cover, ya. Ini yang bikin mahal nih. Apa namanya itu? Covernya ini. Baik. Sama-sama kita baca. Taib, perhatikan dulu. Oh ya. Pada pola yang pertama ada berapa nun di situ? 4, ya. Yang pertama nun sukun. Ini nun yang belum berharokat tidak ada di sini.
Yang pertama ada nun sukun. Nun sukun itu berarti dia normal. An, in, un itu begitu suaranya. Normal dia kan. Jadi berarti kalau normal, nun sukun normal, kadarnya berapa? Setengah harokat. Naam, tawassut. Setengah harokat. Kemudian nun sukun sifar mustatil. Ada tanda nol, bulatan nol, bulatan lonjong. Nah itu dibaca tipis. Nah ini tidak sekedar ditipiskan, tetapi dengungnya kan dengung samar tipis, kadarnya pun tidak setengah lagi, tetapi dua. Ini ikhfa ini bacaan ikhfa namanya. Nah bacaan ini itu kadarnya 2 harokat. Contoh, misalkan nun bertemu ta, antum, nah itu dia, ya kadarnya menjadi 2 harokat ketika dia ada penghalangnya. Apa penghalangnya di sini? Tak misalkan. Antum in kuntum nun sukun bertemu kaf, nun sukun bertemu tak. Nah, ketika ada penghalangnya, kadarnya bukan kadar aslinya setengah harokat, tetapi menjadi 2 harokat. Paham ya? Nah, di pola yang ketiga, di pola yang pertama ini, kemudian di nun yang ketiga itu ada nun sukun nuqtah. Nah, itu kita anggap dia bertemu dengan ta misalkan. Bertemu dengan apa? Ta. Ta kan huruf tafkhim ya. Nah, kita anggap dia bertemu ta. Begitu nanti bunyinya. Kemudian nun sukun yang keempat, yang pertama bertemu qaf, yang kedua bertemu kaf. Nah, ini masukkan ke makhrajnya qaf, pangkal lidah ke langit-langit yang lunak, pangkal lidah ke langit-langit yang lunak. Nah, letakkan di situ ya. Kalau kaf, pangkal lidah ke langit-langit yang lunak dan yang keras, atau ke langit-langit yang keras, bergeser dari yang lunak semakin keluar langit-langitnya ke permukaan langit-langit yang keras. Dan kaf itu tipis, tidak seperti qaf. Kalau qaf harus tafkhim. Cuman lihat nanti qafnya itu fathah atau dhammah. Kalau qafnya fathah dhammah berarti samarnya harus samar tebal nanti nunnya itu. Nah, ketika qafnya kasrah, maka samarnya samar tipis karena qaf kasrah itu tarqiq. Nah, diikuti ya. Nun. Nah, ini nun asli. Kadarnya setengah harokat. Kita ulang. Nun. Nah, sekarang nun sifar. Kita anggap ketemu ta. Antum masukkan di makhrajnya ta, yaitu ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Masukkan di situ, tapi jangan ditekan. Cukup sekedar nempel saja, enggak ditekan. Enggak begitu, nanti ikhfa-nya hilang, samarnya hilang dia. Cukup masuk saja. Cukup sekedar nyentuh saja antara ujung lidah dengan dengan pangkal gigi seri atas. Sekedar nyentuh saja supaya nanti ada samarnya. Kalau ditekan ini aneh bunyinya ya. Harusnya 1 2 3. Nah, sekarang nun yang ketiga. Kita anggap dia ketemu ta. Jadi letakkan pada makhrajnya ta. Makhrajnya ta di mana? Sama dengan ta, yaitu ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Namun kalau ta itu tipis, ta itu tebal, karena seluruh sifatnya ta itu tidak ada sifat lemahnya. Ya, ta memiliki 6 sifat.
Nah, keenam-enamnya ini semuanya sifat kuat. Nah, untuk bisa menyamarkan suara nun sekaligus menebalkan samar tebal, pangkal lidahnya harus diangkat. 1, 2, 3. Nah, sekarang nun sukun ketemu qaf. Nun sukun ketemu qaf. Kita anggap qafnya adalah qaf fathah ataupun qaf dhammah. Jadi nanti samarnya samar tebal. Letakkan di makhrajnya qaf. Pangkal lidah ke langit-langit yang lunak. 1, 2, 3. Baik. Sekarang ketemu kaf. Nun sukun ketemu kaf. Sentuhkan ke makhrajnya kaf. Pangkal lidah menyentuh langit-langit yang keras. Atau ada yang menyebut pangkal lidahnya disentuhkan ke permukaan langit-langit yang keras sekaligus yang lunak di tengah-tengahnya. An, in, un. Ini berarti nun asli ya. Nun sukun asli. Kadarnya berapa? Setengah harokat. Karena apa? Karena tawassut. Baik, kita ulang. An, in, un. Ini tadi ketemu apa? Tak ya. An, in, un. Baik, bagus. Sekarang ketemu kaf. An, in, kaf huruf tarqiq sehingga nun sukunnya ini samar tipis seperti nun sukun yang bertemu tak juga samar tipis. Sekarang tadi ketemu apa? Ta ya. Au, il, Taib. Sekarang ketemu apa? Qaf. Qafnya keanggap adalah qaf fathah ataupun qaf dhammah sehingga nun sukun samar tebal. Au, diangkat ini. Cirinya kalau lidah kita terangkat, ini rahang kan harus posisinya ke atas dia, tidak turun ya. Au, dagu biasanya ke atas, arahnya ke atas. Au, iu, kembali ke nun sukun normal. Nan, nin, nun. Masuk ke nun sukun bertemu tak lagi ya. Nan, ni, nun. Baik. Sekarang nun sukun bertemu kaf. Na, ni, nun. Baik. Nah, yang ini berarti gimana? Bertemu dengan to. Cuman ini kok nuktohnya sampai ada 3 ya. Kelebihan nuktoh kayaknya ya. Oh, afwan. Yang pertama nan ini, nan hilang ini. Ya, ada nannya hilang langsung nin di situ. Benar ya? Tambahin aja. Ada di situ lengkap. 3. Punya antum lengkap? 2. Punya antum 2. Yang baru. Oh, loh, ana yang mana ini? Oh, ana sebelum ini ya. Ya. Ini cetakannya kalau ada salah 2 tahun yang lalu nih. Ini kemarin belinya bareng semua. Lengkap 3, nunnya 3. 3 ini. Oh iya, punya anak udah cetakan 2 tahun yang lalu nih. Pas ya corona itu, corona yang banyak menelan jiwa, korban jiwa itu.
Tahun berapa itu? 2020 ya, Juli itu ya. Yang banyak ya. Nah itu, ya nih. Pas itu nih. Berarti ini harus 3 juga ya. Harusnya. Kalau yang kurang ditambahin. Berarti ketemu apa ini? To ya. Nau niu nu. Sekarang ketemu qaf. Nau niu nu. Oh ini keselip di sini ternyata. Punya anaknya keselip di sini nih. Ya Pak ya? Ada Pak? Nah itu dipindah aja ke sini. Baik. Nun sukun, nun tasdid sekarang. Nun tasdid. Nun ninnu. Nuninu. Jadi kalau nun tasdid ini normal, cuman kadarnya ditambah. Dia tidak samar, tidak disamarkan, normal, cuman kadarnya dari setengah menjadi 2 karena hukumnya gunnah. Hukumnya gunnah. Asalnya memang gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Nun itu semua dia mau berharakat fathah, kasrah, dhamma ataupun dia sukun, itu disebut gunnah. Karena dia memang dengung. Tetapi maksudnya hukum gunnah di situ maksudnya adalah kadarnya ditambah 2. Dari setengah harokat menjadi 2 harokat. Begitu. Kita ulang. Nun ninnu. Nuninu. Ya. Silakan. Itu 1. Bismillah. Kenapa? Nun qaf. Coba. Tebalkan. Nun qaf. Tadi. Masuk ke ta ya, tipis. Samar tipis. Qaf kaf ya. Nuqtah. Ta. Al il Sifar tadi ketemu apa? Tak. Ya, ketemu kaf tipis juga. Ketemu ta.
Ya, disukunkan dulu. Didengungkan dulu. Nun. Iya. Nun. An. Ketemu apa sekarang? Qaf. Ya. Tebalkan. Terus ketemu kaf tipis. Nah. An. In. Un. An. In. Un. An. In. Un. Nah. An. In. Un. An. In. Un. An. In. Un. Ketemu apa itu? Tok. To. Nah. Nan. Nin. Nun. Nan. Nin. Dan. Nan. Nin. Nun. Nan. Nin. Nun. Nan. Nin. Ketemu apa? To. Nau. Tebalkan. Nan. Nin. Nun. Ketemu kaf. Nah. Nan. Nin. Nun. Nun. Nin. Nu. Nuninu. طيب أحسنت. Nun. Ketemu apa ini? Qaf. Yang mana ya? Ketemu apa? Kenapa? Masih ketemu kok, Ustaz. Oh ya, jangan ditambah an ya. Ya, dengung langsung kata. Dengung samar, tebal, samar, tipis begitu. Tidak boleh au, belum. Ya. Kalau ketemu qaf langsung begitu. Ketemu kaf begitu. Yang mana ini? Yang masih kaf, Pak. Kaf ya? Iya. Kaf. Iya. Ya. Lanjut. Ana nggak paham nih. Antum udah baca pola yang ini? Apa masih yang ini? Masih yang ini, Ustaz. Dua. Yang kedua, Ustaz. Masih yang ini tuh? Iya. Pola yang ini? Iya. Kok sudah an in itu? Masih dengung, Ustaz. Iya, dengung sekali saja cukup. Yang qaf sekali, kaf sekali, ya toh? Non sukun normal sekali, ketemu ta sekali, ketemu to sekali, ketemu qaf sekali, ketemu kaf sekali. Coba. Ya, dibilang dia ketemu apa? Ana biar tahu. Ketemu kaf, Ustaz. Kaf, berarti terakhir ini. Terakhir. Ya, kaf kan terakhir. Hah? Qaf.
Ya, yang ketemu qaf. Ya. Ketemu kaf. Ini berarti langsung ketemu. Ini sebenarnya. Ini area biasa ini. Ini. Udah pindah. Yang pertama biasa. Ketemu ta, ketemu to, ketemu kaf sama qaf. Dua itu yang belakang atas itu. Yang ini dua kan setelah qaf sama kaf. Nah, 5 jadi yang kelapa namanya. ya sekarang ketemu apa? Kaf. Atau langsung antum itu ya, pola setelahnya aja. Pola setelahnya. An yang an, in, un gitu aja. An, in, un. Yang mana nih, Pak? Yang normal apa? Yang normal. Yang normal setengah saja. An, in, un begitu. An, in, un. I jangan e. I. An, in, un. An, in, un. Iya. Ini ketemu tak sekarang. Silakan. In, un. Ketemu kaf. In, un. Nan. Ketemu kaf. Ya. Habis ketemu tak, ketemu kaf. Mereka sama itu tok ya, tok. Semua tok itu. In, un. Ketemu apa ya, Pak? Tok. Oh, yang ini sudah tok sekarang ya? Yang bawah ini ya? Iya. Au, masukkan ke tok, tebalkan, samar tebal. Au, In, un. ketemu qaf. Au, In, un. Qaf. Normal ini nan, nin, Nin, nun. 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 Nan, nin. Nah, kok ada suara tambahan, Pak? Nin, kok ada gitu? Tak perlu. Nan, ni, nun. Nan, nin, nun. Ketemu kaf. Nang, nang, Nin, nun. Non. ketemu tok. Nau, Non, nin, nun. iya. Coba diulang dulu. Tidak perlu ada suara tambahan ya. Naut, nut, tidak perlu begini. Iya. Nau gitu aja. Nau, nio, Nil, no. nu. Ya, sesuaikan contoh. Jangan keluar dari contoh. Non, nil, nun. Ya, masuk qaf. Masukkan ke qaf. Nan, Nau, nan,
niu nu nun 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 nin nu nuninu naam nun an 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 ketemu tok dulu an in un an in un an in un an in un ang ing ung in un ang ing ung nan nin nun nan nin nun nang ning nung nam nin nun ini yang tok ya tok nau nam niu ning nu nang ning nung nun nin nu nu ni nu Tuh. nun an in un an ya yang samar-samar tuh 2 harokat an in un nah yang mana nih ini yang ketemu ta harus 2 harokat dulu ya qaf sama ka an in un an in un an in un ang in un nan nin nun nan nin nun nang ning nung nan ning nang ning nung nun nin kurang nun nun nin nu nu ni nu tayyib nun an in un an in un ang in un
طيب nun an in un nan min nun na niu nu na niu nu na niu nu na niu nu أحسنت. nun an in un tipis. in Yang ketemu ta al, yang ta il ul nan nin nun nang ning nung. ya, yang ta ini ya. Ya. Yang ta dua harokat kadarnya tipis. Na ni Nang ning nung nul nang ning nung nang ning nung nang yang nung nun nin nuninu. Baik. Kita latihan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Nun sukun masih normal ya, karena ketemu ain dia kadarnya setengah harokat ya. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الذين هم عن صلاتهم ساهون 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 من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه. Ya, satu-satu. Silakan. Naam. Siratal ladzina an'amta Kurang tenang nunnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa takunul jibalu kal'ihn. Silakan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanu Min ju'in, itu dua harokat dimasukkan ke waw. Alladzi at'amahum min ju'in min dua harokat ikhfa haqiqi sama tipis dua harokat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Baik. Alladzina hum an salatihim sahun. Kurang tebal. Ya, samar tebal. Nun sukun bertemu sad, hukum ikhfa haqiqi kadar samar tebal dua harakat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Min syarri ma khalaq. Baik. Kalla layunbadanna fil hutamah. Naam. Wa amma dua harokat mim tasydid. wa amma man khaffat mawazinuh. Thayyib. Hal 'indakum soal? Ada pertanyaan? Ya. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf tarfim atau huruf tipis, apakah sama hukum ikhfa safawi, ikhfa hakiki? Sama. Cuman kadarnya yang beda.
Misalkan contoh, au qadha dhuhrak, nun sukun bertemu qaf, hukum ikhfa hakiki, kadar samar tebal 2 harokat. Karena nun sukun bertemu dengan qaf fathah. Kalau dia bertemu dengan ta, nun sukun bertemu ta, hukum ikhfa hakiki, kadar samar tipis 2 harokat. Yang beda kadarnya ya, hukumnya sama. Kalau ketemu sama huruf terkik samar tipis 2 harokat, ketemu dengan huruf tafkhim samar tebal 2 harokat. Tebal sama tipisnya itu aja yang beda. Nah, kapan? Kenapa? Iya, sama-sama 2 harokat. Patahnya tebal tipis. Iya, kalau ketemu huruf shad, dad, ta, dha itu pasti tebal. Atau qaf fathah, qaf dhammah. Nah, itu tebal ya. Nah, selain ketemu sama itu berarti kadarnya samar tipis semua. Kaf tipis itu. Tipis. Kalau yang biasanya kadang-kadang yang pakai eng kan ya Ustaz. Iya. Enggak salah itu. Salah, otomatis salah. Berarti dia menjadikan semua itu ketemu sama kaf. Ya, sama ketemu ta jadi kaf. Ketemu sad jadi kaf. Ketemu sama G. Iya, G sama G. Iya. Jadi ketemu itu semuanya. Enggak jelas penghalangnya itu apa kan gitu ya. Padahal ikhfa itu kan penghalangnya banyak, ada 15 huruf kan? Ikhfa itu ada 15 huruf, insyaallah marhalahnya setelah ini. Ya. Shifdathana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan da' zaliman. Itu 15 huruf ikhfa. Nah, itu masing-masing itu punya karakter yang berbeda-beda. Ketika nun sukun bertemu ta bagaimana bunyinya? Ketika bertemu sad bagaimana bunyinya? Bertemu sin bagaimana bunyinya? Bertemu zai beda lagi bunyinya. Ya. Bertemu fa beda lagi bunyinya. Bertemu kaf lain lagi suaranya. Nah, paham ini? Nah, itu. Lek podo kabeh dipukul rata, ya berarti itu dia. Kali huruf halqi sebenarnya. Kalau itu kan non asli nanti yang keluar, non asli. Izhar halqi kan? Jadi kalau izhar halqi, nun sukun ketemu ain, ketemu hamzah, ketemu ha, ketemu kha, ya, ketemu apa lagi? Ghain, ketemu ain. Itu yang keluar nanti suara nun asli dengan kadar setengah harokat. Makanya ketika di Arab, misalkan nih an'amta ya, nun sukun bertemu ain. Nun sukun bertemu ain, hukum izhar halqi, kadar dengung jelas setengah harokat. Kadar dengung jelas. Dengung jelas itu maksudnya asli. Asli, kadarnya asli, setengah harokat. Kadar dengung jelas setengah harokat. Izhar artinya jelas. Berarti sebentar ya Ustaz. Sebentar. An'amta tidak juga dihilangkan. Yang ketemu itu an-nya itu berarti. Iya, nunnya, nun sukun ketemu ain. Kadang-kadang orang karena izhar hukumnya apa? Jelas. Nah, seakan-akan dengungnya nun ini tidak ada kadarnya. Makanya dibaca an'amta. Ini kan jelas. Iya, jelas, tapi jelas yang kurang apa? Kurang dengungnya. Tidak menunaikan tawassutnya. Berarti tetap salah. Tetap salah. Secara tartil salah. Kurang bagus. Ya, an'amta berarti dia tawassul dijadikan syiddah. Paham ini? Harusnya An'amta. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, begitu. Nah. Ya, tayyib. Yang di sini yang lain. sofihnya yang dan itu 2 harokat itu. Yang mana? Ya maksudnya yang tadi itu. Alladzina hum min An salatihim. Iya. Nun sukun bertemu sad. Jim. Min ju'u. Iya. Iya, itu berarti 2 harokat. Iya. Nun sukun bertemu jim, hukum ikhfa hakiki, kadar samar tipis 2 harokat. Kalau sudah ikhfa itu hukum ikhfa, berarti 2 harokat ini. Tinggal lihat ini penghalangnya tipis atau tebal. Hurufnya. Kalau hurufnya huruf terkik selain sad, dad, ta, dha, qaf fathah, qaf dhammah, berarti semuanya tipis. Selain ikhfa
ikhfa ada, ikhfa syafawi, tapi lain hukum, lain persoalan. Itu namanya hukum ahkamul mimis sakinah. Hukum mim sukun itu. Hukum mim sukun. Kalau ini kan hukum nun ceritanya. Paham ini? Iya. Itu pelan-pelan di ini. Nah, nanti mengenai hukum itu akan kita bahas setelah ini. Karena nanti akan nyambung ini. Makanya sifat-sifat antum pahami semuanya. Nanti nyambung. Setelah itu kita i'rab sekalian. Kenapa tipis, kenapa tebal. I'rab, di i'rab itu gitu maksudnya. Misalkan ini contoh nih. Kenapa penting di i'rab? Itu untuk menjelaskan thariqah kita itu kemana. Metode kita dalam membaca ini gimana. Kemudian menjelaskan bahwa bacaan kita ini ilmiah gitu, enggak ngawur, enggak cuman sekedar apa namanya secara riwayah saja, mendengarkan guru kemudian ya sudah dicontoh, enggak. Ya jadi misalkan nih antum nun sukun bertemu tak hukum ikhfa hakiki kadar samar tipis 2 harokat. Kok ada kadar samar tipis? Iya, karena tak huruf tarkik. Otomatis samarnya nun harus tipis. Ya. Angqadha dhahrak, nun sukun bertemu qaf hukum ikhfa hakiki kadar samar tebal 2 harokat. Kenapa samar tebal? Karena qafnya qaf fathah. Ketika qaf fathah dia harus tafkhim. Nah, begitu. Itu. Paham ini ya? Itu ada i'rabnya nanti. Nah, i'rab itu karangan saya sendiri, cuman saya nggak pandai menulis, jadi jenengan nanti yang nulis. Harusnya saya tulis, saya ketik, karena saya kurang ahli dalam bidang ketik mengetik gitu. Nah, ya, seperti itu. Dipecahi satu-satu. Nah, jadi nanti boleh kalau ada yang pandai ini, ketika kita masuk ke materi itu kan saya i'rab satu-satu, tulis terus kemudian jenengan himpun, ketik. Nanti ketik rek, ketika sudah jadi satu makalah boleh disebarluaskan. Itu ya. Khalas. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.